Apakah tante lebih baik daripada ibu? Ayo makan. Ayah, kamu lupa ya? Ibu bilang makanan di luar tidak bersih. Nak, tenang saja. Ayah beli di restoran yang paling bersih. Ada apa? Aku mau ke toilet. Tadi kan sudah pergi. Kakak. Dasar anak ini. Ayo kita makan, abaikan dia. Kamu mau apa? Ada apa? Nanti anak lihat, tidak baik. Lihat saja, aku bahkan mau cium. Sudah, sudah, sudah. Halo, ada apa? Sekarang tanda tangan juga tidak masalah. Oke, ketemu 1 jam lagi. Apa? Syarat cerai adalah kakak. Hanya ini syaratku. Kalau begitu, sekarang aku beritahu, tidak mungkin. Kamu saja tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Apa kamu minta kakak? Biaya hidup, biaya pendidikan, apalagi ke musim dingin, ke musim panas. Kalau aku mau dia, aku pasti bisa menghidupinya. Aku mengerti, itu pacar lamamu. Mau bantu menghidupi anakmu, ya? Tolong sampaikan padanya. Suruh dia bermimpi saja. Ayah kandungnya belum mati. Tidak perlu dia ikut campur. Gao Mingwei, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan apa? Aku sudah konsultasi. Kecuali kamu punya sumber penghasilan yang masuk akal. Kalau tidak, hak asuh kakak tidak akan kamu dapatkan. Kalau begitu, aku akan beritahumu dengan jelas. Aku sudah lama dapat kerja. Penghasilanku sekarang setiap bulan. Nanti akan lebih banyak lagi. Kamu bohong siapa? Aku tidak tahu kamu kerja atau tidak. Apa semua harus kuberitahumu? Kamu selingkuh, kenapa tidak beritahu aku? Kamu ngomong apa sih? Baik, kalau kamu sudah tidak peduli. Aku juga tidak akan baik-baik lagi. Hak asuh kakak. Karena sudah memutuskan cerai. Tentang masalah anak. Mari kita bicara dengan tenang. Kakak selama ini selalu bersama aku. Kamu sendiri yang paling tahu pekerjaanmu. Seharian gak pulang, gimana mau ngurus anak? Mau kasih ke pembantu? Mungkin pacarmu mau bantu ngurus anak. Tapi dia sendiri belum pernah punya anak, gimana bisa ngurus? Ini bukan urusanmu, aku bisa ngurus sendiri. Aku manajer penjualan. Anak kandungku sendiri aja nggak bisa kuatur. Lagi pula ibuku juga ada waktu luang. Ibumu dulu juga pernah bantu ngurus anak. Ujung-ujungnya nggak sanggup juga. Sudah kubilang, ini bukan urusanmu. Kalau nggak terima, kita ke pengadilan. Lihat nanti kakak jatuh ke tangan siapa. Apa maksudmu jatuh ke tangan siapa? Dengar ucapanmu sendiri. Kita orang dewasa bercerai, anak sudah cukup sedih. Jangan sakiti hatinya lagi, oke? Aku juga terpaksa karena kamu. Sudah, aku nggak ada waktu berdebat. Pengadilan saja. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku cuma mau kakak. Aku tahu. Kalau gitu, coba diskusi sama Kak Jingru. Tante. Aku dan ayahmu kerja di perusahaan yang sama. Kerja di perusahaan yang sama. Ayah, Tante kenal semua orang di perusahaan itu?
Kamu ini, kok bicaranya berbelit-belit? Tante, apa maksudnya berbelit-belit? Kue itu kelihatannya enak banget. Boleh aku makan? Lori pelen-pelen. Tante, lihat. Sudah kubilang pelan-pelan, dasar bodoh. Maaf, Tante. Pasti mirip ibumu. Main sendiri dulu, aku mau rapihin baju. Lain kali hati-hati, dengar? Tante, aku tidak sengaja numpahin air panas ke tasmu. Aduh! Ya ampun, kamu gimana sih? Ada apa? Rumah kemalingan? Itu semua gara-gara si kecil, tasku kebanjiran. Maaf, aku nggak akan ulangi lagi. Nggak akan ulangi? Kamu jelas-jelas sengaja, tumpahnya pas banget. Tas ini edisi terbatas, dijual kamu pun nggak bakal cukup buat ganti. Xiao Sui, ngapain kamu ribut sama anak kecil? Cuma tas doang kok. Dicuci aja kan bisa. Tante gak marahin kamu kok. Tante ini jahat banget sih. Aku mau mama. Dasar anak nakal. Ayo kita mandi. Kamu tahu, aku selalu berharap kamu bisa cari kerja. Agar suatu hari nanti kalau kita cerai, kita punya modal untuk negosiasi. Aku benar-benar meremehkan Gao Mingwei ini. Dia beneran bawa perkara ini ke pengadilan. Jingru. Jujur aja, seberapa besar peluangku menang? Kalau perkara ini beneran sampai ke pengadilan, mungkin nggak akan semudah itu. Yang akan dipertimbangkan hakim, nggak cuma kerja dan kemampuan finansialmu. Tapi untungnya kamu punya kelebihan. Kakak selalu kamu yang urus. Tapi ini juga bisa dijadikan alasan oleh Gao Mingwei. Dia bisa bilang kakak kan laki-laki, lebih baik dia suh ayahnya. Lebih gampang urusan kerja dan kehidupan sehari-hari. Tapi dia sibuk banget, mana ada waktu. Dia bisa bilang dia bisa atur jadwal kerjanya. Dan dia punya kemampuan untuk mengatur waktunya. Sementara kamu, meski sekarang udah kerja, tapi kamu nggak bisa mengatur waktumu. Lagi pula, perkara seperti ini butuh waktu lama. Dan kakak semakin paham keadaan. Dia bisa terluka. Aku bisa mengorbankan apapun, tapi aku nggak mau kakak sedih. Kakak, jangan sedih, pasti ada jalan keluarnya. Kalau aku melepas hak asuh anak, aku bisa minta hak berkunjung seperti apa? Paling nggak seminggu sekali lah. Tapi ini juga tergantung dari hubunganmu dengan Mingwei ke depannya. Aku ngerti. Demi kakak, aku akan pertimbangkan lagi. Waktu berkunjung anak 2 kali seminggu. Cukuplah ya. Nggak cukup mau gimana lagi? Aku bilang tidak boleh, berarti perjanjian ini tidak perlu ditandatangani. Jangan terus-terusan membahas masalah ini denganku. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu karena masalah ini. Mengingat perasaan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun. Mari kita berpisah dengan baik-baik. Justru karena aku memikirkan perasaan kita sebagai suami istri, aku tidak sampai membawamu ke pengadilan dan menyerahkan hak asuh kakak padamu. Sudah. Anggap saja kau orang yang mulia. Tapi aku harus ingatkan kamu. Anak itu marga Gao. Bahkan jika kau benar-benar ingin berantakan di pengadilan, aku Gao Mingwei akan tetap berusaha merebut kembali hak asuh itu dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan kau membawa anakku menikah dengan orang lain. Pada akhirnya, kau masih merasa aku dan Sule punya hubungan yang tidak pantas. Apakah aku curiga atau tidak sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah
Foto yang ada di tanganku, setelah Hakim melihatnya, apakah dia akan meragukan hubungan kalian yang pantas? Oh ya? Soal harta setelah pernikahan. Tentang rumah dan tabungan, aku akan memberikannya padamu dalam bentuk tunai. Aku sudah berbuat lebih dari cukup, kan? Gao Mingwei, jangan kira tindakanmu ini sangat mulia. Aku tidak butuh belas kasihanmu, apalagi pemberianmu. Aku beritahu kamu, kalau dulu bukan karena mengalah untuk karirmu, aku tidak akan melewatkan kesempatan promosi di rumah sakit tradisional. Apalagi sampai mengundurkan diri. Harta ini adalah kompensasi untuk pengorbanan karierku selama bertahun-tahun. Untuk keluarga ini, untukmu dan anak. Ini adalah hakku yang seharusnya. Ibu rumah tangga bisa saja gratis. Itu karena ada cinta. Begitu cinta hilang, aku harus mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku. Kenapa sekarang bicaramu begitu belak-belakan? Dari pisah sampai sekarang, sepertinya tidak lama. Kok kamu seperti berubah jadi orang lain? Dulu bicaramu tidak sekeras ini. Aku keras? Baiklah. Aku memang sudah terlambat untuk bersikap keras. Sudahlah. Selain masalah anak dan harta, ada permintaan lain? Aku masih punya satu permintaan. Setelah urusan kita selesai, aku ingin menghabiskan waktu sehari penuh bermain dengan kakak. Baik, boleh. Tapi tunggu aku pulang dari Hong Kong dulu. Kamu mau ke Hong Kong? Lalu kakak di mana? Siapa yang akan menjaganya? Kamu tidak perlu khawatir seperti ini. Aku sudah dapat hak asuhnya. Aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Perusahaan memberi hadiah liburan ke Hong Kong untuk karyawan berprestasi. Aku akan bawa dia. Bukannya dia selalu ingin ke Disneyland? Iya. Setahun lalu saat ulang tahunnya kamu bilang mau ajak dia. Tapi karena kamu selalu dinas luar, jadi tidak pernah kesampaian. Sekarang malah aku tidak bisa menemaninya. Selamat ya, akhirnya berhasil. Selamat apa? Baru saja bercerai, belum ada rencana menikah denganku, kakak. Sudah begini masih tidak puas? Sekarang ada pria mana yang mau demi kekasih meninggalkan istri dan anak? Ini sudah cukup membuktikan dia benar-benar mencintaimu. Mungkin saja. Tapi perceraiannya hanya setengah karena aku. Setengahnya lagi karena gengsi pria itu. Apa maksudmu? Pria boleh selingkuh, tapi tidak bisa mentolerir. Istri tidak setia sedikit pun, dia juga begitu. Kalau bukan karena dia tahu, istrinya kembali dengan mantan pacarnya. Kamu pikir dia mau bercerai? Pria sama saja, egois dan picik. Sudah-sudah, bilang tidak enak tapi kamu tetap mencintainya. Justru karena aku mencintainya jadi aku khawatir. Tidak bisa, aku harus dapat status resmi. Masalah perasaan memang tidak ada benar salahnya. Sekarang kebetulan dia sudah bercerai. Kamu desak dia untuk menikah saja. Mana semudah itu, dia masih punya anak loh. Aku pusing sekali. Bukannya kamu bilang anak itu lucu? Lucu? Kamu tidak tahu, anak itu merusak tas limited editionku. Sampai hancur, kesal sekali. Anak-anak memang nakal. Lagi pula dia bukan anak kandungmu. Jadi kamu harus meluangkan lebih banyak waktu. Makanya kali ini ke Hong Kong. Aku ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, aku malas pergi. Ya sudah, pergi saja. Disneyland itu seru sekali. Anak-anak suka sekali di sana. Kalau kamu bisa membuatnya senang, dia pasti akan menyukaimu. Sekarang anak-anak mudah sekali dibujuk. Kemune, sekarang saat membicarakan anak. Kenapa tatapan dan nada suaramu berubah? Aku berharap di perutku benar-benar ada seorang anak. Aku selalu ingin seumur hidup bisa dengan orang yang paling kucintai. Bersama-sama mengandung sebuah kehidupan kecil. Betapa bahagianya. Pada akhirnya,
Kami berdua saudara perempuan terjebak dalam cinta. Tapi aku tidak akan terjebak terlalu lama. Ibuku sudah membantuku dan Suno menentukan hari yang bagus untuk menikah. Sanggu. Pulang ke rumah. Ganti sepatu dulu. Aku datang. Nenek, Cucu yang baik, kakak. Biar nenek lihat. Nenek kangen sekali, setahun tidak bertemu. Tinggi dan gemuk. Ibumu masak makanan enak, ya? iya masakannya enak sekali. Sanggu senang. Nenek kangen sekali, kakak. Ibumu membesarkanmu dengan baik. Lihat, tampan sekali. Sinlei mana? Dia dapat pekerjaan. Belakangan sedang pelatihan di perusahaan, jadi tidak tinggal di rumah. Lalu siapa yang jaga kakak? Aku. Kebetulan aku cuti tahunan, ajak dia ke Hong Kong. Kakak, bilang sama nenek, Hong Kong seru tidak? Seru. Kakak pergi ke Hong Kong. Pergi ke Hong Kong seharusnya ajak ibu bersama. Papa bilang tidak ajak ibu. Kenapa? Nak, jangan dengar omongannya. Papa kan sudah bilang. Ibu sedang pelatihan, beberapa hari lagi pulang. Papa, aku tanya, apa papa sayang ibu? Kalau sayang, kenapa tidak ajak ibu bersama? Liburan dengan kita? Papa bisa suruh ibu cuti 2 hari. Papa tentu sayang ibu. Papa mau bicara sebentar dengan nenek. Sinlei benar sedang pelatihan? Ibu, jangan curiga begitu. Aku bilang, kenapa datang tidak beritahu aku? Ini juga keputusan dadakan. Serikat pekerja kami mengorganisir kami yang sudah pensiun untuk berwisata ke Hangzhou. Kebetulan pulang lewat sini, jadi aku bilang mau turun. Aku mau lihat anakku, lihat cucuku. Kamu tidak senang? Ibu, masa begitu sih? Mana mungkin aku tidak senang. Untung kami kembali. Aku tidak menyangka kamu pergi ke Hong Kong. Aku sudah siapkan rencana kalau kalian tidak ada di rumah. Aku akan ke rumah orang tua Sinlei. Ngapain ke sana? Kenapa? Kami kan besan. Sudah lama tidak bertemu, mau ngobrol dan ketemu mereka. Biasa saja kok. Kapan Sinlei selesai pelatihan? Aku tidak tahu. Oak. Mobilmu sedang diservis ya? Boleh aku antar? Aku tahu, kamu bukan perempuan yang picik. Kalau tidak, aku tidak akan menyukaimu. Sudah pilih-pilih, tapi tidak ada status. Aku sudah jelas sejak dulu. Bertahun-tahun kamu ikut aku menderita. Aku tahu di hati. Tenang, aku pasti akan tepati janji, beri kamu status. Hanya saja Ungi, belakangan kesehatannya kurang baik, aku harus merawatnya. Baru bisa pelan-pelan jujur. Ini harusnya kamu bisa mengerti. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Aku tahu kamu yang terbaik. Ayo pergi.
Xiao Sui, hari ini aku tidak butuh. Besok waktu mengembalikan mobil, bisa ketemu kamu lagi. Aku untung lagi. Cium aku, kalau tidak aku tidak akan biarkan kamu pergi. Di sini banyak orang, sudahlah. Banyak orang kenapa? Cium aku dong, cepat. Coming way. Ibu. Bukannya kamu mau belanja? Tante. Aku Tan Sue, teman Mingwei. Oh, kamu si perusak rumah tangga itu ya? Merusak keluarga anakku. Kamu ngapain? Ngapain aksanmu? Tante, kamu masih panggil aku tante. Siapa bibimu? Aku tidak kenal kamu. Xiao Sui, kamu pergi dulu. Minger. Ini mobil anakku, kenapa kamu biarkan dia menyetir? Ibu, kenapa kamu begitu kasar? Apa maksudmu kasar? Aku malah mau tanya dia. Kamu berbohong, aku rekam. Kalau kamu terus ikut anakku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kenapa kamu begitu kasar? Apa maksudmu kasar? Kamu cerai tidak bilang-bilang. Apa maksudmu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu? Aku sudah lihat surat cerainya. Aku peringatkan, kalau kamu masih bersama si perempuan jalang itu, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kamu tunggu saja. Ibu. Kakak. Nenek agak tidak enak badan, kamu masuk kamar dulu. Ibu, bagian mana yang tidak enak? Aku tidak apa-apa. Apakah kalian masih menganggapku ada? Kenapa cerai seenaknya saja? Aku beritahu, aku tidak setuju dengan hal ini. Ibu. Tadi sudah kamu pukul dan kamu marahi. Perceraianku dengan Xin Lei. Bukan asal-asalan, Bu. Kamu cari-cari alasan. Jelas-jelas kamu yang salah sama Xin Lei. Cepat minta maaf ke Xin Lei. Xin Lei, dengar kata ibu. Sekarang banyak orang, cepat ambil kembali ini. Maaf sudah merepotkan ibu. Sebenarnya perceraian kami berdua adalah akhir yang terbaik. Apa akhir terbaik? Kalian cerai, rumah ini hancur. Apa bagusnya? Ini bukan rumahku lagi, aku sekarang pulang ke rumah orang tua. Xin Lei, kamu tidak boleh pergi. Kakak tidak bisa tanpa ibu. Mama Papa, kenapa kalian cerai? Papa, apakah itu tante jahat itu? Mama, kamu tidak boleh cerai. Kamu dan nenek baik-baik saja. Kalian juga saling mencintai. Tante jahat itu. Mama, aku dan Papa tidak bisa tanpamu. Mama. Sayang. Kali ini, Bu, saya salah lihat. Ibu mertua. Senyum. Kamu datang? Beli banyak sekali. Silakan masuk, duduk di dalam. Ibu mertua. Saat tahu hal ini, saya juga marah dan sedih. Kamu bilang Xin Lei menantu yang baik. Su Sedekere. Kenapa Mingwei bisa sebodoh ini? Lalu bagaimana? Langsung cerai, lihat.
Ibu mertua. Sebenarnya, sebagai orang tua, saya tidak seharusnya ikut campur. Tapi karena kamu sudah datang, saya akan bicara sedikit. Lele kami selalu dewasa dan tahu batas, kecuali terpaksa. Dia pasti tidak akan setuju cerai. Sinlei gadis baik, saya sangat suka dia. Dan saya selalu anggap dia seperti anak sendiri. Mingwei kali ini keterlaluan. Tidak fair juga. Jam-jam dari Lele, selama 2 tahun dengan wanita lain. Saya ingat saja sudah geram. Maaf, ibu mertua. Maaf. Saya minta maaf atas nama Mingwei. Sungguh maaf, lihat. Lele sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mingwei selalu dinas luar, jarang pulang. Saat cerai, dia malah merasa wajar. Hak asuh anak diambil semua. Ini kan memanfaatkan kebaikan Lele. Ibu mertua, soal ini. Saya sudah marahi Mingwei habis-habisan. Semua kesalahan Mingwei. Keluarga Gao yang salah pada Sinlei. Tapi, mereka sudah menikah lama, anak juga sudah besar. Kamu bilang, bukankah pernikahan ini? Kita harus dukung rujuk, bukan cerai. Saya datang hari ini ingin berdiskusi. Bagaimana kalau kita bekerja sama mencari solusi agar mereka rujuk? Rujuk, ya, pernikahan yang bagus. Bagaimana bisa? Langsung hilang? Bagaimana menurutmu? Pernikahan itu bukan main-main, kan? Mau cerai ya cerai, mau rujuk ya rujuk seenaknya. Kalau sampai ke kantor catatan sipil, pasti ditertawakan setengah mati. Aku tahu itu. Yang kupikirkan adalah, aku cuma tidak tega meninggalkan Sinlei. Kamu serius? Kalau begitu, aku mengerti maksudmu. Bagaimanapun juga, kamu masih sangat menyayangi Lele. Dia pasti sedikit terhibur. Tapi, mertua, soal ini urusan mereka berdua. Masalah apapun hanya mereka yang tahu. Aku tidak bisa memutuskan. Kalau begitu, begini saja. Kamu temui Lele langsung dan bicarakan. Lihat bagaimana sikapnya, oke? Aku juga tidak ingin mereka bercerai. Baiklah, baiklah. Menyuratku, waktu itu, saat Gao Mingwei memintamu pulang, seharusnya kamu tidak percaya dan ikut dia. Dia yang tidak baik duluan, ngapain kamu harus berbaik hati? Dia pantas dihajar oleh ibunya. Aku hanya mempertimbangkan nenek itu. Dan juga kakak, baru aku setuju. Sekarang ketahuan, mau pulang lagi? Tentu tidak, terlalu memalukan. Hari ini aku harus pulang ke rumah. Nah, baru benar. Sudah bicara dengan keluarga soal mengambil alih salon kecantikan? Belum, urusan ini itu belum sempat. Ini penting, loh. Kamu harus cepat, tahu? Katanya sudah ada yang mau ambil. Kalau lewat, tidak ada lagi, tahu? Malam ini aku akan bicara dengan mereka. Kak Silei, di bawah ada nenek. Gao Xiumei yang mencari kamu. Aku tahu, segera datang. Terima kasih. Oak. Ibu Mingwei. Apa? Ada apa? Ibu Sinlei, aku mohon. Bu, kebaikan ibu selalu kuingat. Tapi hati Mingwei sekarang sama sekali tidak ada padaku. Kami berdua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bertemu saja sudah canggung dan tidak nyaman. Jadi, benar-benar tidak mungkin rujuk lagi. Aku langsung kesal kalau ingat wanita itu. Wajahnya mirip berubah lisik. Aku nggak ngerti Mingwei suka apa darinya. Xian Lei. Apa kamu akan memaafkan Mingwei? Bu, mereka sudah bersama cukup lama. Mingwei bahkan rela cerai denganku demi dia. Itu membuktikan perasaan mereka cukup dalam. Ngapain lagi aku memisahkan sepasang kekasih?
Urusan hati nggak bisa dipaksakan. Kamu ini selalu mikirin orang lain. Ibu sedih lihatmu menderita begini. Sekarang aku sudah ikhlas. Aku baik-baik saja seperti ini. Kurasa kalau nggak cerai, seperti yang ibu bilang, aku terlalu lama hidup untuk orang lain. Mungkin ini berkah dalam musibah. Jadi maaf ya. Aku cuma mau fokus kerja, nggak mau mikirin yang lain. Sinlei, teman-teman lama ibu. Dulu semua iri sama ibu. Bilang ibu punya menantu sebaik kamu. Tapi sekarang, ibu memang nggak punya keberuntungan. Bu, jangan katakan itu. Aku jadi anak angkat ibu, tetap panggil ibu. Ibu. Kakak. Kakak kedepannya harus ibu rawat. Ayo ibu. Katanya ibu mertua dan menantu itu musuh. Kakak, ibu mertua maksudku mantan ibu mertua kamu. Baik banget dan suka sama kamu, langka loh. Pasti, soalnya di keluarga kami ada teladan. Ibu dan nenek mana kayak musuh. Rano bicaranya tepat sekali. Dulu papamu sering bilang ibu sayang menantu tapi cuekin anak. Iya ya kan Yumai? Dia cemburu kecil. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Nanti kalau nikah, harus hati-hati jaga hubungan ibu mertua menantu. Bagaimanapun, ibu mertua itu orang tua, harus dihormati. Semua punya perasaan, kalau kamu baik ke dia, dia pasti ingat kebaikanmu. Iya kamu. Ah, aku nggak mau lihat muka orang. Nanti aku cari yang keluarganya nggak ada ibu mertua. Biarpun lebih gampang, ngomong apa sih? Ibu, kenapa pukul aku? Nanti kalau orang yang kamu cintai, orang tua masih hidup, kamu tidak mau menikah. Selesai, dia tidak akan menikah dengan keluarga baik. Kalau ada anak laki-laki yang baik dan berbakti, mereka tidak akan mau dia lagi. Ibu, kenapa kamu memojokkan anakmu sendiri seperti ini? Ada yang memojokkan cucunya sendiri seperti ini? Kamu bilang hari ini ada banyak makanan enak, tapi mulutmu tidak bisa diam. Kamu makan yang baik-baik. Aku tidak mau bicara denganmu. Kamu benar-benar tidak mau rujuk lagi? Sekarang pekerjaan ini sudah cukup membuatku sibuk. Benar-benar tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Itu juga benar. Pernikahan harus hati-hati, apalagi rujuk harus lebih hati-hati. Kami semua mendengarkanmu. Terima kasih, Ibu. Oh iya, aku ingin berdiskusi dengan kalian tentang sesuatu. Bos wanitaku ingin menjual salon kecantikan ini. Lalu aku bilang ke Jingru, aku ingin mengambil alih, dia menyumbang besar, aku kecil. Operasional sehari-hari akan aku tangani. Aku tidak tahu apa pendapat kalian. Kakak, maksudmu, kamu akan jadi bos nanti? Ini bagus sekali, nanti aku bisa ambil baju gratis dari Ranran. Dan perawatan kecantikan gratis di tempatmu. Ngomong apa lagi, ibu, kamu memukulku lagi. Ini hal yang baik. Kamu suka pekerjaan ini. Pakai uang sendiri untuk mengambil alih, tepat sekali, nenek mendukungmu. Ya kakak, kamu kan paham teknik pengobatan Tiongkok dan sangat ahli. Kalau kamu yang mengelola, pasti lebih sukses dari sekarang. Aku senang kalian berpikir seperti ini. Ibu, bagaimana denganmu? Aku tentu mendukungmu, sekarang kamu tidak terikat keluarga. Fokus pada kariermu. Bagus sekali. Terima kasih atas dukungan kalian. Besok aku akan berdiskusi dengan Jingru. Baik. Ayo makan cepat, nanti dingin, makan banyak-banyak. Terima kasih, Ibu. Kamu harus makan banyak, biar tumbuh tinggi dan kuat. Nenek, aku akan tumbuh tinggi dan kuat. Bisa melindungi ibu kan? Bisa melindunginya dari siapapun. Sekarang kamu sudah jadi anak laki-laki kecil yang kuat. Tapi kenapa ibu belum pulang? Ibumu harus bekerja. Bekerja baru bisa dapat uang lebih banyak. Setelah dapat uang,
bisa beli mainan dan konsol game untuk kakak, kan? Nenek, aku sudah kenyang. Cepat pergi bersihkan mulutmu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Waktu itu di luar, aku mendorong dan memarahi Tan Sue. Aku mendorongnya dan memarahinya. Dia tidak bilang apa-apa padamu, kan? Tidak sampai segitunya, dia tidak sebegitu picik. Tapi, Bu, kamu juga sih. Jangan bilang. Aku sudah memikirkannya. Apakah dia wanita jahat yang merusak keluarga kalian? Tapi aku tidak bisa memperlakukan gadis itu seperti itu. Telepon dia dan katakan. Telepon? Kurasa tidak tepat. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengundangnya makan di rumah atas namamu. Tidak mungkin, aku tidak akan mengakuinya. Bagaimana bisa dia masuk ke rumah kita? Jangan anggap dia menantumu, anggap saja teman. Saling mengenal itu bagus, kan? Kalau begitu, aku telepon dia. Pak, teh untuk Anda berdua. Terima kasih. Sama-sama. Kamu memanggilku keluar malam-malam cuma untuk ini. Apa maksudmu? Cuma untuk ini? Ini menyangkut masa depan kita. Bukankah kamu butuh laporan pasar ini? Besok aku tidak masuk kantor. Aku antar dulu. Ini terima kasih. Soal makan di rumahku. Gimana? Aku benar-benar takut bertemu ibumu yang super itu. Kenapa kamu bilang begitu tentang ibuku? Masih dendam karena tamparan itu? Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah menyentuhku. Ibumu malah langsung menamparku. Langsung tampar aku. Maaf. Ibuku bilang kemarin, waktu itu dia terlalu emosi. Dia memintaku untuk minta maaf padamu. Beneran atau kamu cuma bohong? Beneran? Serius? Kalau tidak, dia tidak akan mengajakmu makan di rumah. Aku masih merasa tidak nyaman. Jangan-jangan ada rencana jahat. Xiao Sui, jangan selalu bilang begitu tentang ibuku. Ini salahmu, bicarakan hubungan kita. Bukankah ibuku yang mengizinkan? Kalau kamu menolak sekarang, bagaimana hubungan kalian? Baiklah, aku akan datang. Menantu cantik seperti aku ketemu mertua. Kok lebih susah daripada menantu jelek? Xiao Sui. Saat kamu bertemu ibuku, bawa beberapa hadiah yang pantas. Ibuku memang seperti itu. Kamu baik padanya sedikit. Dia akan ingat kebaikanmu 10 kali lipat. Bawa hadiah tidak masalah, tapi bisnis akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bolak-balik. Tidak apa-apa, kamu bisa beli di supermarket besar dekat rumahku. Beli apa saja terserah. Aku malah takut malu. Begini saja, aku suruh ibuku yang beli. Kamu memang yang terbaik. Ibu, maaf merepotkan. Oh ya, tentang waktu datang, aku punya syarat tambahan. Syarat tambahan apa? Yaitu saat anakmu sudah sekolah dan tidak ada di rumah. Jangan sampai si kecilmu itu lagi-lagi bikin masalah. Aku takut nanti aku marah. Kalau aku marah, ibumu pasti ikut-ikutan. Nanti kalau sudah dihajar sama si tua dan si kecil, aku tidak tahan. Baiklah, deal. Datang. Sayang, aku datang. Beli banyak sekali, kenapa tidak telepon aku? Aku bisa turun menjemputmu. Sudahlah, nanti ibumu bilang aku sok penting lagi. Apa yang kamu omongkan itu? Ibumu mana? Dia di dapur. Ganti sepatu. Baik. Kalian sedang apa? Ibu. Tante. Ibu. Apa ini? Hadiah dari Tan Sue untukmu. Kamu, lain kali lakukan apapun. Harus tahu batas. Aku kenapa? Di depan begitu banyak tetangga. Bermesraan dengan Tan Sue di luar. Sangat tidak pantas. Baik, aku mengerti. Aku ingatkan, kamu sudah 40 tahun. Anakmu sudah besar. Harus hati-hati dalam segala hal, mengerti? Mengerti? Sudah mengerti.
Ibu, Tan Sue kan kamu yang undang sendiri. Kamu harus perhatikan perasaannya, jangan terus-terusan cemberut. Begini boleh kan? Mamaku yang terbaik. Aku duluan ya. Bu. Hadiah-hadiah mewah ini dipilih khusus untukmu oleh Tan Sue. Semoga kamu suka. Coba ini, Tante. Aku tidak minum alkohol. Aku punya tekanan darah tinggi. Mingwei, kamu tidak memberitahunya? Maaf Bu, aku lupa memberitahunya. Sinlei kami lebih baik. Dia tahu aku punya tekanan darah tinggi, sangat perhatian. Terutama soal makan, mana yang boleh dan tidak boleh dimakan. Perhatiannya sangat detail. Ayo Xiao Sue, ini khusus buatmu oleh ibuku. Oak. Enak banget, Tante Yago masak. Enak kan? Masakan ini diajarkan Sinlei padaku. Aku cuma belajar sedikit dari Sinlei. Mingwei, kamu bilang padanya. Kamu paling suka masakan Sinlei, belum pernah bilang? Bu, Nak, kamu bisa masak. Maaf, aku tidak bisa. Berarti tidak pernah kerja kasar. Memang nasib anak orang kaya. Dibandingkan denganmu, Sinlei kami lebih menderita. Ngurus anak, bersih-bersih, masak, semuanya dia yang urus. Tapi diurusnya sangat rapi dan teratur. Aku sangat suka. Bu, ngomongin ini buat apa? Ayo, makan. Tidak bisa masak gimana bisa? Bagaimana nanti makan sehari-hari? Tante, zaman sekarang. Asal punya uang, semuanya bisa diatur. Restoran dan warung makan ada di mana-mana. Pembantu dan tukang bersih-bersih siap dipanggil, enak punya uang. Orang kaya itu. Dengar nggak? Suaranya jadi besar. Bu, Tan Sue sama seperti aku kerja di sales. Biasanya tidak di rumah. Mau masak pun tidak ada waktu, kan? Kerja sales memang melelahkan. Tapi bisa beli suplemen mahal. Tapi jangan lupa satu hal. Kalau beli yang asli ya. Jangan beli yang sudah kedaluarsa untuk menipu saya yang sudah tua ini. Kedaluarsa. Ibu, bercanda ya? Hadiah-hadiah mewah ini semua dipilih dengan hati-hati oleh Ibu Tan Sue. Apa Ibu salah lihat? Kamu sudah cek tanggalnya? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan, Tante. Mungkin ibu saya salah ambil. Saya benar-benar minta maaf, tidak sengaja. Bagaimana kalau lain kali saya bawa yang baru untuk ibu? Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Saya tidak berani menerima. Bawa kembali ke tempat asalnya. Kalian sendiri makan saja, lumayan kok. Ibu, ini pasti salah paham. Tante. Jangan bicara soal tamu atau bukan. Saya sudah cukup baik padanya. Dia bersikap seperti apa ke saya? Kamu lihat kan? Sikapnya kan baik-baik saja. Baik apanya? Apa yang saya katakan? Langsung melempar sumpit dan cemberut. Belum menikah saja sudah begini. Kalau benar-benar dinikahi, rumah bisa hancur. Jauh sekali dibanding Sinlei. Ibu, kecilkan suara. Jangan selalu menyebut Sinlei, ya? Saya tidak bisa. Saya tetap merasa Sinlei yang terbaik. Dengar, Gao Xiumei seumur hidup tidak akan mengakui gadis lain sebagai menantu. Si nona besar ini yang tidak bisa apa-apa. Pulang saja kemana dia berasal. Cari cara untuk merayu Sinlei kembali. Ibu, ini agak tidak masuk akal. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan ibu sekarang. Kita bicara lain kali saja. Mau masuk ke keluarga saya tanpa izin saya, tidak mungkin.
Halo, Ibu. Hadiah ini, di mana Ibu beli? Pemberian pasien ayah. Ibu cek tanggal kadaluarsanya? Ibu tahu sudah kadaluarsa? Masih diberikan ke saya? Ibu membuat saya mati kutu. Sudah, begitu saja. Bicara di rumah nanti. Xiao Sui. Xiao Sui, kenapa pergi? Saya tidak pergi, terus dengar ibu memaki saya? Apa maksud ibu kamu? Sinlei ini. Hari ini lebih menyakitkan daripada ditampar olehnya. Seumur hidupku, aku belum pernah diperlakukan seperti ini, kamu tahu? Xiao Sui, maafkan aku. Tenangkan dirimu dulu. Ibuku memang seperti itu, suka bicara seenaknya. Kamu juga jangan terlalu dipikirkan. Kalau begitu, apakah kamu peduli padaku? Jika kamu benar-benar peduli padaku, suruh ibumu mengembalikan kakak ke kampung halaman. Kita hidup sendiri. Kenapa kamu selalu membicarakan hal lain? Begini saja, kamu pulang dulu. Tenangkan dirimu. Ibuku juga sedang marah. Masalah kita akan kubicarakan lagi nanti, oke? Gao Mingwei, apakah kamu masih laki-laki? Sudah berapa banyak yang kukorbankan untukmu? Bisakah kamu menunjukkan sedikit keberanian? Berkorban untukku sekali saja tidak bisa? Xiao Sui, jangan memaksaku, oke? Gao Mingwei, jika dalam 2 minggu kamu tidak memberiku jawaban, kita selesai. Xiao Sui. Aku tidak kuat lagi, tidak bisa melanjutkan. Ayo, istirahat dulu. Bagaimana? Sudah lega? Perasaanku jauh lebih baik. Tidak heran orang yang stres berat menggunakan cara ini untuk melampiaskan emosi. Sunuo dikeluarkan. Bukankah sudah menerima aturan cinta diam-diammu? Kenapa kamu juga melampiaskan emosi? Sebenarnya aturan cinta diam-diam ini hanyalah keinginanku sendiri. Sebatang jerami penyelamat saja. Aku sendiri tidak tahu apakah bisa memegangnya. Mengapa? Karena Sunuo terlalu baik. Hubungan kami sampai sekarang lebih karena simpati daripada cinta. Persahabatan lebih dari cinta. Rasa terima kasih lebih dari cinta. Ada segalanya kecuali cinta. Aku tidak rela, jadi berharap pada aturan cinta diam-diam ini. Berharap dia bisa memahami perasaanku dari sudut pandangku. Agar dia bisa merasakan perasaanku padanya. Kenapa tadi masih murung? Sekarang kok tersenyum-senyum? Tidak ada, aku hanya ingat. Hadiah yang ibumu siapkan untukmu. Jangan bicarakan itu lagi, aku hampir mati kesal. Dia takut boros, tapi tidak perlu sampai segitunya. Itu kan untuk hadiah orang lain. Ya sudahlah, ini juga bukan salahnya. Siapa suruh dia lulusan keuangan? Dia sudah terbiasa hemat. Kamu kan gak bilang ini buat calon mertua. Aku pikir ini belum pasti. Sementara jangan kasih tahu mereka. Sudahlah, sekarang juga udah rusak. Aku juga gak perlu lagi manjain si nenek itu. Lagi pula nanti nikah juga gak tinggal bareng dia. Tapi masalahnya, Gao Mingwei belum melamarmu. Bantuin aku pakai koneksimu dong. Cariin aku beberapa pria lajang. Now Pain? Mau buat acara kencan? Bener tebakanmu. Mengingat Gao Mingwei terlalu pasif. Aku harus kasih dia sedikit stimulasi. Aku mau pacaran sama belasan bahkan 20 orang. Yang penting dia nonton langsung di tempat. Aku nggak percaya, aku nggak bisa maksa dia nikah. Kamu benar-benar kejam. Selamat datang di Cafe Internasional Yishang. Berapa orang, Pak? Kamu datang. Ini konsultan asmara yang aku ajak, khusus buat bantu seleksi. Kencan bawa konsultan asmara juga. Nona memang beda dari yang lain. Ini tren baru sekarang, kamu nggak tahu ya? Ngomong-ngomong, suka olahraga apa biasanya? Biasanya, Pak Gao kamu duduk di sebelah sana saja. Lanjut ngobrol. Suka main bulu tangkis.
Kamu ngapain sih? Sudah cukup kamu berisik. Aku berisik apa? Aku cewek single umur kepala 3, jomblo tingkat dewa. Aku cari kebahagiaanku sendiri, ikut kencan. Apa salahku? Aku nggak ngapa-ngapain. Ini kencan? 10 menit ganti cowok. Acara kencan di TV aja gak secepat ini ganti-gantinya. Kamu jelas-jelas. Jelas apa? Apaan sih? Kamu jelas-jelas pengen bikin aku kesal. Marah? Cemburu? Kamu cemburu ja. Kamu mau apa sih? Aku mau apa kamu tahu? Mau nikah. Xiao Sui, jangan maksa aku. Kamu tahu kondisi aku sekarang. Kanda semua gimana? Kalau aku, kamu nunda-nunda aku selama ini. Aku senang apa? Ya sudah, nggak nikah juga boleh. Kasih aku 5 juta. 1 sen pun nggak boleh kurang. 5 juta. Kamu gila ya? Kamu tahu, dengan penampilanku, menikahi pria berpenghasilan 5 juta. Bahkan 50 juta pun sama sekali tidak sulit. Gimana? Mau kasih aku uang atau orangnya? Kamu pikir sendiri. Kamu tetap mau menikah dengan perempuan itu? Iya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa bagusnya perempuan itu? Wajahnya Janet. Tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak kecil, tidak masak, tidak bersih-bersih. Sombong dan merasa paling benar. Bu, itu karena ibu tidak mengenalnya. Dia punya banyak kelebihan. Aku tidak peduli apa kelebihannya. Pokoknya aku tidak suka dia. Dia bisa memisahkan kamu dan Sinlei. Merusak rumah tanggamu. Kamu yakin tidak akan ada hari di mana dia akan memisahkan pasangan suami istri lain? Itu karena ibu berprasangka buruk padanya. Ibu tunggu saja. Ini namanya pandangan jauh. Perempuan yang tidak setia seperti ini, lebih baik kamu tinggalkan dia. Cepat kembali ke Sinlei. Mungkin dia masih mau memaafkanmu. Kamu pikir yang Sinlei setia padaku? Apa maksudmu? Aku jujur saja. Alasan utama aku bercerai dengannya adalah karena dia. Dia juga selingkuh. Dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Hatinya sudah tidak padaku lagi. Bagaimana dia bisa kembali padaku? Ran, kamu sangat cantik dengan gaun pengantin. Cantik banget. Sermenajay, ketakan. Siapa wanita tercantik di dunia ini? Kakak kedua. Peringkat kedua adalah yang Sinran. Nenek, Tante. Pintar sekali. Rangan cantik banget. Kakak. Ini Gao Mingwei. Kenapa tega mengantar anaknya begitu pagi? Aku juga mau menghadiri pernikahan, bahwa kakak tidak praktis. Katanya pernikahan tante. Tentu saja kakak harus datang lebih awal, kan? Kakak lihat, Mama cantik tidak hari ini? Cantik tapi papa. Mama kakak tanya kamu. Tante kecil adalah pengantin tercantik di dunia, kan? Ja. Ran jadi pengantin hari ini. Nenek lihat baik-baik. Wah, cantik sekali. Nok. Hari ini nenek tidak ada kata-kata lain. Kamu sampai hari ini tidak mudah. Pakai gelang giok ini baik-baik, dia akan melindungimu seumur hidup bahagia dan damai. Nenek, ini tidak bisa saya terima. Ini terlalu berharga. Ini harta nenek. Benda duniawi ini mana bisa dibandingkan dengan kebahagiaan seumur hidupmu yang lebih berharga? Ayo coba, Mama pasang untukmu. Mulai hari ini kamu adalah menantu orang lain, harus ingat. Sering-sering pulang. Di sini adalah rumahmu, kami semua adalah rumahmu. Aku selamanya adalah mamamu. Mama. Ini memang pernikahan keluarga kaya, mewah dan elegan. Biarkan aku cari baik-baik, siapa tahu ada pangeran tampanku. Aku lihat kamu, timur barat saja tidak tahu. Apalagi pangeran tampan. Mama, aku ini sedang berakting, mau latihan dulu.
Nanti saat aku menikah dengan keluarga kaya, sudah bisa lancar. Benar, tidak? Nanti kalau aku menikah dengan keluarga kaya, mana perlu siap-siap sendiri? Pasti banyak. Bodoh, Mama. Mertuamu datang. Mama, ayo. Ayo, Nenek. Mertua, nenek, kalian datang. Hello. Lihat itu, urusan pernikahan kami pihak perempuan tidak bisa bantu banyak. Kalian sudah susah payah. Kalian menikahkan anak perempuan, mana bisa minta bantuan kalian? Dulu waktu aku menikahkan anak perempuan di Hong Kong. Menikahkan anak perempuan lebih mudah, tidak seperti anak laki-laki cari menantu. Keluar uang tenaga, tidak dapat apresiasi. Punya anak perempuan lebih baik, punya anak perempuan lebih baik. Anakku bisa dapat anak perempuan kalian. Itu rezeki anakku. Ketua Yu datang. Silakan kalian bersantai. Baiklah, kalian sibuk saja. Maaf. Eo. Maaf ya, pelayanannya kurang memuaskan. Dasar nenek tua brengsek. Punya uang sombong banget, padahal anak mereka. Yang berengek-rengek minta nikahin Sinran. Muka apa ini? Waktu itu, pas orang tua bahas pernikahan, aku udah ngerasa. Hati ini rasanya nggak enak banget. Dia dingin sama kita sih nggak masalah. Tapi aku khawatir Rangga bakal susah hidup di keluarga Ding nanti. Nenek tenang aja, mamanya emang nggak baik. Tapi Jawen orangnya lumayan. Pasti dia jaga Sinran baik-baik. Jangan asal ngomong, nanti kedengeran orang. Ibu, ayo pergi. Abaikan mereka. Hai Jialin, kamu di kamar berapa? Kalungnya ku bawa nih. Kamar 1709. Oke, tunggu ja. Eo Jalan. Ku bantu pasang kalungnya. Nggak usah. Kenapa? Lihat cewek yang dulu ku cintai mau jadi pengantin orang. Sakit banget rasanya. Jialin, Sinran sekarang kakak iparmu. Mereka sampai sekarang karena cinta. Kalau masih ngomong gitu, nggak malu sama Jiawen? Masa aku mesti malu sama Jawen? Udah berabad-abad kita bahas ini. Kepan Barentinia? Masa nanti kita hidup bersama? Tiap hari ribut karena ini? Kalau kamu kasih aku keyakinan, masa aku bakal terus kepikiran? Aku juga nggak mau gini. Ya bilang aja harus gimana. Biar kamu yakin? Kamu harusnya inisiatif. Bukan nanya aku harus ngapain. Ini udah inisiatif kan? Apa ini? Buka aja sendiri, nanti tahu. Gimana? Aku ingat kamu bilang, selama ini kurang sepasang anting cantik. Waktu itu aku pernah lihat, aku pikir bagus jadi kulihat untukmu. Suka? Menurutmu ini termasuk dalam aturan pacaran gak sih? Kejutan sesekali. Jahat. Aku kira kamu benar-benar nggak tahu cara menyenangkan hati cewek. Tapi ku bilang dulu, anting-anting ini murah loh. Kamu jangan sampai meremehkan. Asalkan kamu yang beli, buatku itu sangat berharga. Sunuo. Sebenarnya yang ku mau sangat sederhana. Aku cuma mau kamu seperti sekarang, selalu memikirkan aku. Aku sudah sangat puas. Xiao Sui, aku nggak persiapan apa-apa. Persiapan apa? Suruh orang tuaku kasih angpau besar aja kan bisa. I am Ming Wei. Sebentar lagi suruh Xiao Sui. Ajak kamu kenalan dengan saudara-saudara kami. Ketemu biar lebih akrab.
Nanti kalau hubungan kalian sudah pasti, harus datang berkunjung semua. Baik, aku mengerti paman. Ayo kita turun. Kayaknya orang tuaku cukup berkesan denganmu. Kita datang ke pernikahan siapa? Kebetulan banget. Kakak jangan lari, ada mobil bahaya. Kakak, Ayah. Kamu juga datang ke pernikahan tante kecil? Tante kecil. tante kecilnya adalah Yang Sinran. Yang Sinran. Yang Sinlei. Dunia ini kecil banget ya. Ternyata kita datang ke pernikahan yang sama. Kalian pasti tamu dari pihak mempelai pria ya? Jawen adalah sepupuku. Jadi yang terus-terusan nempel sama Jawen. Naik daun jadi Phoenix, itu adikmu ya? Pantasan, hebat juga. Xiao Sui. Sini ke ibu. Sinan dan Jiawen berdua saling cocok dan saling mencintai. Kurasa yang terus-terusan nempel sama orang lain. Bukan adikku kan? Kakak hari ini pakaiannya keren banget. Kenapa kamu bawa tante jahat ini? Bikin dada. Oh, Kaneko. Xiao Sui. Lihat, baru buka mulut langsung ngomong jahat. Lebih nggak paham sopan santun daripada kita anak-anak. Kamu. Nona Tan jangan marah. Anak kecil ngomong gak mikir. Kamu kelihatan belum pernah punya anak. Anak kecil tiap hari bandel dan ribut. Sudahlah, jangan dipermasalahkan. Xiao Ayah. ini bagaimana? Anak ini punyamu? Ya, Berarti dia sudah punya keluarga dong. Ayah dia sudah cerai. Sirai, kamu bilang dia masih single. Ayah. Sekarang dia bukan hanya pernah menikah, tapi juga punya anak. Ini bagaimana? Kakak ayo pergi, di sini gak asik. Ayo masuk makan enak. Ayah, aku nggak bisa tidur sama ayah. Hari ini aku mau tidur sama mama. Ayah dan nenek jangan kangen ya. oke aku ngerti. Kakak ayo pergi. Ayo. Ayah Dara. Tante ya terbanjet. Kakak, Ini anak ini. Anak ini hak asuhnya diberikan kamu. iya. Ini apaan sih? Dia lebih tua 12 tahun sudah nggak masalah. Dia malah sudah cerai dan bawa anak. Xiao Sui, kamu mau bikin kita mati kutu ya? Mama, aku memang suka dia. Lagi pula dia cerai karena aku. Ibunya anak itu yang urus, nggak akan ganggu hidup kita. Heno, Anak ini sehari, aku ngomong apa sih? setelah pernikahan selesai kita bicara. Ayo masuk. Dasar, Xiao Sui. Aku sudah bilang dari tadi. Waktu pertama kali ketemu mereka. Harusnya aku cerita tentang diriku. Sekarang gimana? siapa yang tahu bakal kayak gini? Santai, aku yang urus. Ayo masuk. Halo, Bos Liu. Apa? Barangnya ditahan bea cukai? Oke, aku segera ke sana. Kenapa lagi? Kamu mau pergi lagi? Bos Liu ini kamu juga kenal. Gak bisa dilawan. Aku nggak peduli. Hari ini aku nggak mau kamu pergi. Xiao Sui, jangan nakal. Dari tadi suasana kayak gini. Kalau aku tinggal, cuma bikin orang tuamu kesal. Jangan nakal ya. Sayang, aku pergi dulu. Gao Mingwei.